Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ibu guru hebat. Balik lagi dan ketemu lagi dengan saya Adi Saputra dalam koneksi antar materi modul 14. Ya, ini ada pembahasan yang seru nih pada hari ini ya. Oke, kita lanjut saja dan kita mulai saja. Tolong diperhatikan ya. Sebelum memulai episode hari ini, ada hal yang ingin saya ucapkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inang Edi Imawan sebagai fasilitator saya dan juga Pak Yustiandi sebagai pengajar praktek saya yang sudah menuntun saya sampai ke detik ini di diklat calon guru penggerak. Sangat luar biasa sekali, banyak ilmu yang saya petik kepada dua beliau ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut aja ya ke hal berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 11, 12, dan 13. CGP dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Itulah dua tujuan pembelajaran khusus kali ini. Nah, di sini ada 4 poin nih. Yang pertama, 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. 1-2 nilai dan peran guru penggerak. Di 1-3 visi guru penggerak. 1-4 budaya positif. Nah, di sini semuanya terfokuskan nanti kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keterkaitannya seperti itu. Oke, kita langsung aja ke hal yang menarik lagi. 1-1 filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berarti menuntun anak menjadi manusia yang merdeka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik harus menerapkan Ingarso Suntolodo, Ingmadia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Pendidikan harus menganut trikon, kontinuitas, konvergen, konsentris. Ayo berikutnya kita masukkan nilai, yaitu ada berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach guru lain, lalu menggerakkan komunitas praktis. Disinilah nilai dan peran guru penggerak. Oke, next. Nah, visi guru penggerak. Visi guru penggerak representasinya visual tentang murid di masa depan, itu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam pendidikan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan pola bagja. Nah, ini dalam modul 13 kita belajar keras nih untuk mempelajari bagja itu apa sih? Nah, itu biar visi guru penggerak kita akan nyata gitu. Terjadi di dunia nyata gitu ya. Oke, next. 1.4 budaya positif. Nah, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul tuh pembiasan positif, yakni budaya positif. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid selama proses pembelajaran. Budaya positif dapat menolong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Nah, budaya positif ini berasal dari kebiasaan-kebiasaan positif ya. Dan nanti kita akan bahas tuh tentang segitiga restitusi dan lainnya. Oke, berikutnya. Kesimpulan keterkaitan materi. Seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dan mewujudkan visi yang disusunnya berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Sebuah visi akan tercapai bila terukur pada sistematis dan rencana, maka diperlukan inquiry apresiatif, yaitu melalui tahapan bagja. Nah, berdasarkan bagja akan muncullah pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Nah, keterkaitannya seperti itu ya. Jadi visinya itu berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara tuh, yaitu berpihak pada murid. Nah, selain paham atas nilai dan peran guru penggerak, kita harus implementasikan tuh ya. Nah, itulah keterkaitan materi. Oke, berikutnya. Nah, ini kita masuk ke dalam refleksi ya.
ada banyak pertanyaan yang harus kita jawab nih. Pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal menarik Anda dan di luar dugaan? Oke, kita langsung jawab ya. Nah, di sini ada disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Berikutnya, teori kontrol. Setiap tindakan memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri pada dasarnya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nya adalah teori motivasi hukuman dan penghargaan. Setiap perilaku manusia memiliki motivasi, yakni untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan gagal. Penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Keyakinan kelas, ini penting nih. Keyakinan adalah kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, ada bertahap hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dan di akhir nih ada posisi kontrol, hukum pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Lalu ada segitiga restitusi. Tahapan untuk memudahkan proses restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Nah, hal yang menarik pada modul ini sebenarnya ada di dua ini ya, yaitu tentang pelajaran posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, saya jadi banyak banget ini ya pembelajaran yang saya dapat pada modul kali ini, dan saya langsung terapkan dalam dunia nyata dan sehari-hari. Oke, berikutnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah dan Anda setelah mempelajari modul ini? Nah, setelah mempelajari modul, saya sadar bahwa kedisiplinan budaya positif itu muncul dari diri kita sendiri. Kita yang merencanakan dan perlunya beberapa kesepakatan kelas atau bahkan kesepakatan sekolah yang kita pelajari. Tugas kita sebagai manajer, memanage siswa menggunakan segitiga restitusi terus-menerus, sehingga timbulnya motivasi intrinsik memerdekakan mereka dalam segala hal dan tindakan yang positif dan baik. Nah, di poin ini pada dasarnya kita itu sebagai manajer, jadi kita harus menimbulkan motivasi intrinsik. Ketika motivasi intrinsik mereka sudah kuat, maka mereka akan merdeka. Saya suka dengan kalimat dari Pak Fasilitator, Pak I, bahwa merdeka belajar itu artinya ada disiplin yang sangat kuat, baik dari siswanya dan gurunya. Artinya, merdeka belajar, kalau disiplinnya itu kuat, maka akan benar-benar merdeka. Artinya mereka bergerak karena ada motivasi intrinsik, ada motivasi di dalam dirinya untuk bergerak, untuk belajar, seperti itu. Jadi poinnya seperti itu sih, saya sangat suka sekali dengan kalimat tersebut. Nah, terima kasih ada Bapak Fasilitator nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep inti dalam budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Nah, memulai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan pembelajaran. Ternyata ketika kita buat kesepakatan kelas,
mudah bagi kita menimbulkan budaya positif. Motivasi intrinsik pun mulai muncul dengan sendirinya. Nah, segitiga restitusi harus kita lakukan terus-menerus agar mereka terbiasa melakukan dari dalam dirinya. Artinya biar motivasi intrinsiknya muncul dan tumbuh ya. Nah, sini kalau kita udah ada kesepakatan kelas sangat mudah itu untuk ketika ada siswa yang kurang bersemangat, ketika ada siswa yang melanggar disiplin, kita berpatokannya kepada kesepakatan kelas. Nah, oke, berikutnya. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Nah, perasaan saya sangat senang dan ada timbul kebanggaan ketika murid sudah mulai tertib. Nah, ketika mulai tertib ya dan muncul kebiasaan positif yang nantinya akan jadi budaya positif. Nah, saya merasa bangga dan senang ketika murid saya sudah tertib. Namun ketika murid saya tidak tertib, saya kan sudah ada kesepakatan kelas. Jadi saya bisa lakukan langkah-langkah di segitiga restitusi. Seperti itu sih. Oke, berikutnya. Menurut Anda terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya yang ada di sekolah sudah bagus dan kesepakatan siswa juga berpihak pada murid. Namun, ada yang perlu diperbaiki, yaitu konsistensi kita dalam kesepakatan bersama, serta peran guru yang kadang-kadang miskonsepsi, harusnya mengambil peran guru manajer. Namun sebaliknya, nah itu sih bagian yang harus ya kita harus perbaiki. Nah, saya atau pihak sekolah berbeda. Berikutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi mana yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul, jujur ternyata saya sering memposisikan diri sebagai teman. Kadang saya melakukan segitiga restitusi juga pada saat posisi sebagai teman. Alhasil, terkadang banyak murid yang dekat, namun kadang kurang sopan karena menganggap saya adalah temannya. Setelah mempelajari modul, memposisikan diri sebagai manajer lebih lega menurut saya, yaitu langkahnya. Lalu perbedaan yang saya rasakan adalah saya lebih santai dalam melihat persoalan dengan eagle view, artinya melihat lebih luas segi permasalahan yang ada. Jadinya ketika saya memposisikan saya sebagai manajer, saya lebih tenang dalam mendidik siswa ya. Jadi lebih tenang dan lebih teratur ya. Karena kita sudah tahu langkah-langkah yang tepat, yang bagus itu seperti apa. Dan itu sangat membantu banget saya. Oke, berikut. Sebelum mempelajari modul, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi masalah yang ada? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Oke, sebelum mempelajari modul ini, jujur ternyata saya pernah melakukan seperti tahapan-tahapan segitiga restitusi. Namun terkadang dengan langkah-langkah yang tidak urut dan terkadang terulang. Nah, ketika ada kasus saya biasanya banyak atau lama menstabilkan kondisi dan juga terulang divalidasi. Nah, pertama kedua step itu dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang lama. Justru menanyakan keyakinannya agak kurang waktu. Nah, jadi di sini dulu ternyata saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Namun dalam eksekusinya itu saya kurang tepat ya. Banyak berulang-ulang di dua step yang sama. Justru eksekusi terakhirnya ketika menanyakan keyakinan kadang saya tidak lakukan. Nah, itu dia. Dengan modul ini akhirnya saya tersadarkan bahwa step-step yang benar adalah seperti ini nih. Contohnya seperti ini, sangat luar biasa sekali. Oke, itulah pengalaman ya. Next lah ya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang
Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Budaya positif akan mudah jika ada arahan yang jelas dari sekolah. Kata caranya, konsistensi antar guru juga penting, kesamaan dalam penanganan. Namun, budaya positif juga harus dibagikan oleh orang tua agar kita bersama-sama membangun karakter positif murid secara bersama-sama. Pada dasarnya, sekolah sudah menerapkan, namun di keluarga belum ada nih kayaknya gitu ya. Harusnya edukasi budaya positif juga dikembangkan juga ya ke orang tua murid. Artinya di sekolah ditata, di keluarga sebagai akar, kita harus melakukan juga budaya positif. Seperti itu sih. Jadi kita harus kolaborasi juga dengan orang tua murid ya. Ini itu aja. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe. Tapi kalau nggak di like nggak apa-apa sih ya. Yang penting udah sampai sini udah luar biasa banget. Terima kasih bagi kalian yang udah sempetin mendengarkan saya berbicara dan materi-materi presentasi saya. Saya juga masih banyak harus belajar. Tentunya kita di episode berikutnya akan lebih seru lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih.